Menderita tapi tidak berani bersuara. Bab 161. Seminggu sekali bertemu, pria ini benar-benar tidak tahu diri. Yuki mengerutkan alisnya, menolak, melihat wajah kecil Ken, tidak tahan dan hanya bisa berteriak. Coba, katakan lagi. Sesampainya di taman bermain, Ken masih tertidur pulas. Rehan melepaskan sabuk pengaman, membalikkan badan dan menepuk wajah kecil Ken. Ayo bangun anakku. Yuki segera menyingkirkan tangan Rehan, menatapnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia tidur sebentar. Rehan merasa tidak bersalah, sambil menunjuk keluar jendela dia berkata, kita sudah sampai. Yuki benar-benar tidak mengerti lagi cara untuk berkomunikasi dengan makhluk seperti ini. Pantas saja ada yang mengatakan, lebih baik bersama ibu yang miskin daripada bersama dengan ayah yang seorang pejabat. Laki-laki, bagaimanapun, tetap punya sifat tidak peduli. Anak kecil yang tertidur begitu pulas, jika dibangunkan pasti merasa sedih. Hal seperti ini saja tidak terpikirkan oleh Rehan. Memangnya kenapa kalau membiarkannya tidur sebentar lagi? Bukankah alasan mengajak anak keluar bermain adalah membiarkan dia senang? Sekarang keinginannya itu adalah tidur. Biarkan dia tertidur pulas agar dia senang. Kenapa tidak bisa membiarkannya saja? Memang kenapa kalau terlambat untuk bermain di taman bermain? Jangan bilang kau cemas akan rugi membeli tiket dengan mengorbankan sedikit waktu ini, Tuan Besar Rehan. Yuki berbicara panjang lebar sampai Rehan tidak berdaya. Melihat Yuki seperti induk ayam yang melindungi ayam kecil untuk melindungi Ken, Rehan tersenyum dan menatap lembut Yuki. Membalikkan badannya dan mengecup Yuki. Sudah berani meledekku ya? Yuki tidak dapat menghindari kecupan Rehan, berkata lembut dengan muka memerah. Berlaku tidak seperti orang tua di depan anak, tidak tahu malu. Yuki menggendong Ken di pelukannya dengan tampang yang menawan. Pesona seorang gadis dan sifat keibuan. Dua sifat menakjubkan wanita yang terlihat sangat jelas di dirinya. Saat ini, Rehan hanya merasa bahwa Yuki sangat menakjubkan. Membuatnya tergila-gila dan jatuh hati. Hatinya terasa penuh. Semuanya terasa sangat amat indah. Untungnya tidak berapa lama Ken sudah bangun. Mengusap-ngusap matanya, sadar sedang dalam gendongan Yuki dan langsung tersenyum lebar. Dengan suara anak-anak yang lembut memanggil, Tante Yuki? Sayang, sudah bangun ya? Dengan sangat lembut Yuki mendudukkan Ken, sembari menggerakkan tangannya yang sedari tadi sudah pegal. Rehan melihat dan berkata, pegal. Sedari tadi aku bilang tidak perlu digendong. Kau tidak mau dengar. Yuki tertawa. Aku suka. Ken yang sedang duduk melihat pintu masuk taman bermain dengan sangat gembira menunjuk dan berteriak. Tante Yuki, kita sudah sampai di taman bermain. Yuki tersenyum. Iya, ayo kita keluar dari mobil. Ken sudah ingin bermain ya? Rehan melihat mereka berdua dan dengan bersedih hati menyadari bahwa Ken sedikit pun sudah tidak menyadari keberadaannya. Sejak terbangun dari tidurnya, tidak sedikit pun melihat ke arah papanya itu. Dengan sedih, Rehan berkata, Ken, kau bahkan belum memanggil papa.
Ken dengan asal bahkan tidak menengok untuk menatap papanya, lalu memanggil, "Papa." Dengan gembiranya menunjuk wahana di taman bermain sambil tertawa dan berbicara dengan Yuki. Rehan merasa sedih. Tatapannya penuh dengan kecemburuan. Menatap Yuki dan berkata, "Yuki, kau sangat pintar ya mengambil hati anak-anak." Yuki mengangkat alisnya. "Bukankah kau juga?" Orang yang mengantri masuk taman bermain sangatlah banyak. Semuanya adalah para orang tua yang mengantar anak-anaknya untuk bermain. Setiap orang tersenyum bahagia, membuat orang lain yang melihatnya merasa nyaman. Pagi yang cerah di awal musim panas menyinari taman bermain. Pohon dengan dedaunan yang hijau dan wangi kue yang manis menyebar di udara. Ken satu tangan menggandeng Yuki dan tangan lainnya menggandeng Rehan. Berloncat-loncat, sangat gembira seperti burung yang terlepas dari sangkar. Setelah bermain beberapa wahana, Ken ingin menaiki roller coaster. Menggandeng tangan Yuki sambil tidak berhenti bermanja. "Tante Yuki, temani aku naik itu ya." Yuki dengan takut melihat roller coaster yang melaju naik turun dengan cepat. Walaupun itu untuk anak kecil, tidak semengerikan untuk orang dewasa. Tapi Yuki masih merasa takut. Dia sangat takut dengan permainan yang melaju naik turun dengan kecepatan tinggi. Rehan merasakan ketakutan Yuki, menarik tangan Ken. "Biar papa yang temani kamu saja ya. Tante Yuki sedang tidak enak badan. Biarkan dia istirahat." Ken bersikeras tidak mau, menarik tangan Yuki dan mulai menangis. "Tidak mau. Aku ingin Tante Yuki juga ikut menemani." Akhirnya, Ken sudah berani bermanja seperti anak pada umumnya. Dalam hati Yuki bahagia. Baru akan menuruti Ken, Rehan memukul kepala Ken dengan lembut, namun dengan nada tegas berkata, "Kenapa menangis? Tidak seperti anak laki-laki." Ken terdiam karena pukulan Rehan dengan mata yang besar menatap Rehan. 2 detik kemudian, Ken dengan air matanya yang masih mengalir tidak berani memaksa Yuki lagi, namun malah bersembunyi di belakang tubuh Yuki. Perasaan sedih, namun tidak berani mengeluarkan